Hai anak-anak, kami punya info menarik nih. Simak terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Si. Mata pelajaran bimbingan dan konseling. Hah? Jadi sebenarnya BK itu bukan mata pelajaran ya, tetapi pelayanan yang bertujuan untuk membantu perkembangan lebih optimal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengertian bimbingan dan konseling. BK adalah suatu layanan yang diberikan guru BK kepada siswa, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengenali dirinya, memecahkan masalah, dan untuk membantu siswa mencapai perkembangannya secara optimal. Atau lebih singkatnya adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok ahli yang disebut konselor untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya ada mispersepsi bimbingan konseling. 1. Guru BK adalah polisi sekolah. 2. BK tempat siswa bermasalah. Dan yang ketiga, layanan BK hanya untuk siswa tertentu. Nah, selanjutnya ada fungsi BK secara umum. 1. Fungsi pencegahan atau preventif, yaitu pemberian bantuan kepada siswa sebelum ia menghadapi persoalan. Yang kedua, fungsi pengembangan atau development, yaitu proses pemberian bantuan kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Yang ketiga, fungsi penyembuhan atau kuratif, yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa ada saat ia mengalami masalah. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan atau treatment, yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa untuk menjaga dan membangun kesehatan mental. Selanjutnya, tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri adalah 1. Pengembangan diri secara optimal. 2. Arah diri yang sepenuhnya. 3. Memahami diri. 4. Membuat keputusan. 5. Penyesuaian. Dan yang keenam, belajar yang optimum di sekolah. Secara umum juga, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Adapun kegiatan bimbingan konseling mencakup 4 bidang. 1. Bidang pribadi. Layanan ini diberikan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadi sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri. Yang kedua, bidang sosial. Di bidang ini siswa diajarkan untuk mengenal lingkungannya sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. 3. Bidang belajar. Layanan bimbingan ini diberikan kepada siswa untuk dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik. Dan yang keempat, bidang karir. Layanan bimbingan kepada siswa yang merencanakan dan mengembangkan masa depan berkaitan dengan dunia pendidikan dan dunia kerja. Tiga jenis layanan bimbingan konseling yaitu mencakup 7 aspek. Di antaranya 1. Layanan orientasi, 2. Layanan informasi, 3. Layanan penempatan penyaluran, 4. Layanan pembelajaran, 5. Layanan konseling individu, 6. Layanan konseling kelompok, dan yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya ada proses konseling. 1. Tahap awal, tahap mendefinisikan masalah. Yang kedua, tahap inti atau tahap kerja. Dan yang ketiga, tahap akhir atau tahap perubahan dan tindakan. Nah, selanjutnya ada juga manfaat bimbingan konseling, yaitu membantu peserta didik memahami lebih dalam dirinya sendiri dan orang lain sehingga muncul kekerabatan yang erat dan efektif. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang bimbingan konseling. Dari sini dapat disimpulkan
inti dari layanan BK adalah pengembangan diri. Mengatasi masalah hanya sebagian kecil saja dari proses bimbingan. Misi utama BK adalah menjadikan kualitas hidup seseorang lebih bernilai, mendapatkan kesejahteraan jiwa, dan sukses dalam mengoptimalkan kemampuan diri pribadi guna keberhasilan hidupnya dan dalam menghadapi masalah. Nah, sekian